kita bikin hoak nanti malam. Terus ini ada center di Alas Purwo kan jelas nih ya. Ini udah siap-siap, nyala semua on. Oh kena kan? Oh kena kan? Ini ada jagung, roti. Nah, buat sana kelaparan nanti kan. Rokok, kopi. Kopinya mana? Kopinya. Mana kopinya mas? Belum disiapin ya? Oh kita siap-siap kopi ya. Kopi, terus ini dulu. Kita naik si Uning. Ini lagi teman satu kita nih. Sang tidur ini. Tukang tidur. Siap-siap. Alas Purwo. 30 menit lagi kita jalan. Kita berseruannya bersama Kak Ros dan kawan-kawan. Kita nyari nanti bikin video oke? Trip kali ini Kak Ros akan ke Alas Purwo, Banyuwangi untuk membuat konten horor komedi. Tapi kenyataannya banyak sekali kejanggalan yang tak terduga. Kita mau ke mana Kak Ros? Karos. Kita mau ke Alas Purwo. Kemarin video yang lalu dibilang tempat yang paling angker mana yang sering ada penampakan. Kita sowan ke sana. Video pertama tuh dia bilang Alas Purwo kalau berani Kak, Alas Purwo. Wih banyak sekali bilang Alas Purwo. Kita ke sana malam ini kita bikin video hoak lagi bersama belakang tuh. Bersama Amrul. Mas Amrul. Dibungkus aja. Ya. Oh mau beli kopi. Guys, kita beli kopi dulu sebentar. Tapi dibungkus. Oh, bungkus. Oke, monggo. Indan. Ini kompor. Betulnya kopi, punya kopi, airnya enggak ada. Tunas Alas Purwo belok kiri. Alas Purwo yang dipercaya dan terkenal keramat di Banyuwangi. Kak Ros dan timnya sudah mengarah ke jalan menuju Alas Purwo. Jam berapa lo? Sekarang jam berapa? Setengah 2 ya? Ya. Setengah berapa ya? Setengah 2 waktu Indonesia Barat. Bali. Portal penjagaan pertama sudah dilalui dan suasana terasa sepi dan mulai menakutkan. Ini jalan apa? pertengahan Alas Purwo menuju ke Pancur. Pertengahan Alas Purwo menuju ke Pancur, guys. Di pinggir nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya untuk memperkenalkan diri kepada yang memiliki Alas Purwo ini. Alas Purwo. Arti dari Alas Purwo itu kencengnya Alas Purwo. Alas Purwo itu artinya tempat perkumpulannya para wali. Oke. Cuma disingkat namanya Alas Purwo. Sebenarnya tempatnya Purwo itu tempatnya perkumpulan para wali, para luhur. Tempatnya perkumpulan para wali. Arti dari Purwo itu kan Purwo. Perkumpulan para wali. Perkumpulan para wali. Nah, ini menuju ke Pancur untuk masuk ke areal Istana Padepokan. Istana Padepokan. Padepokan Istana dan Gua Istana dan sama Gua Padepokan dan Mayangkara bahkan Gua Mangkleng. Goa Mangkleng. Ini areal menuju untuk ke Gua Istana untuk pertama, yang kedua Pertama Goa Istana, kedua ketiga Mayangkara, Padepokan. ketiga Padepokan. Kak Ros pun terus melaju di jalan gelap itu dan tak satu pun orang yang lewat.
Pantai Tanggul Asri dulu. Titik pertama kita ritual, kita memperkenalkan diri sama leluhur, sama yang punya Alas Purwo. Sekalian mau mengungkap misteri Alas Purwo yang katanya banyak penampakan itu bahwa Dari kejauhan sudah terlihat portal penjagaan yang kedua. Ini nyampe pos penjagaan Rowo Bendo. Yes, kita turun dulu. Ini suasana sekitar. Pak, Minta izin. Harga tiket masuk Taman Nasional Alas Purwo. Pos jaga Rowo Bendo. Ini peta wisatanya ini. Oh, 25 lah. Oke, biar Pak. Iya, biar. Kita lanjut lagi. Jadi tadi di Alas Purwo portal kedua ada penjaga, masuknya 5.000 guys. Jadi kalau satu orang 5.000, 3 orang 15.000. Sebenarnya bisa aja lanjut, cuman kita menghargai yang berapa Mas? Yang pekerja Alas Purwo harus menghargai. Karena apa? Orang berjalan sesuai dengan hati yang benar. Kalau orang yang berjalan sesuai dengan lahiriah ya tidak mampu mikir ke situ langsung bablas kan nggak. Karena apa? Karena ada yang menjaga di Alas Purwo ini ya, itu sebagai penjaga, pekerja apa itu namanya, perhutani. Jadi kita menghargai, harus berhenti untuk barang sejenak untuk menghargai lah, menghormati. Jadi kalau misalkan kita nggak balik-balik, mereka bisa nyariin. Tadi ada tamu kok nggak balik, dicariin. Itu manfaatnya permisi. Seperti itu. Manfaatnya permisi dulu. Jadi kita 3 orang aja nih, satunya tumbang tadi sama Iya. Panjul. Udah mulai ke laut Tanggul Asri. Laut Tanggul Asri. Nih, pantai triangulasi, pantai wisata Plengkung. Pan. Sebelah kanan. Iya gitu. Penginapan. Iya. di Alas Nah, Purwo. ini yang mana kita di Rock Ada penginapan nih. Balik. Ada penginapan loh. Tuh. Ganjeng. Nah. Ya penganiam. Iya. Ya. Itu di hutan loh. Itu kan orang. Luar biasa loh, guys. Siap. Ada penginapan loh, guys. Ada penginapan guys. Keren. Nampak penginapan di area pantai Tanggul Asri. Pertanyaannya, siapa yang mau menginap? Nggak pantai itu guys. Tuh. Tuh. Ini udah pantai. Sudah di pantai kita guys. Kak Ros tiba di pesisir pantainya. Persiapan konten untuk komedi pun dimulai. Kita nyampe di titik pertama. Ini suasananya kanan kiri. Ini ada toilet umum.
kita sama Kakanda mau dipasangin ini dulu biar selamat, biar terjaga. Nah, ini apa itu grup dari golongan perjalanan Gat Arok, persahabat Gat Arok hadir untuk memasangkan apa itu mahkota. Tak lupa, Kak Ros juga membentengi diri. Nih, Kak Ros mulai mau beraksi nih. Sudah kembar. Nah, ini. Sudah ready Kak Ros? Sudah, kita cari. Ini nih, lihat. Toilet umum ini paling ganas ini. Ini Alas Purwo, karet, ini pos, sana laut. Toilet umum. Ini setri ini jalan. Pemburu hantu. Oh, ini ada ayunan ya. Ayunan nih yang toilet. Aku mau lukis dulu, sana kamera. Coba lihat dulu di sekitar. Oh, itu anak ekor ya. Mas Panjul sama kaos berubah wujud menjadi mana? Lihat. Terus mantap bro. Udah. Lihat. Ada suara monyet. Tuh, ada suara apa tuh? Monyet. Pak, pindah mobil dulu. Kita sekarang di pos di Alas Purwo. Di mana tepatnya masih? Di Tanggul Asri, Tanggul Asri, Alas Purwo. Alas Purwo. Prosesi kulonuwun atau permisi pun dilakukan. Kita bawa beberapa sajen, bawa beberapa dupa, areng, terus ini dia menyan. Oke, terus teman-teman kalau lihat sesuatu yang aneh komen di bawah ya. Kita sudah request Alas Purwo sama karos. Kejanggalan awal saat membakar dupa terjadi di lokasi ayunan samping kamar mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ganggu, aku cuma kesini jalan-jalan cari video kecil, tidak ada niat buruk sama sekali. Kita berteman, ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Ini Kak Ros lagi interaksi sama ayunan tadi guys. Loh.
Ini ayunan gerak-gerak sendiri dari tadi, makanya kita penasaran, kita interaksi sama adik-adik di sini. Ternyata mereka adalah korban penasaran ya, atau dalam arti tragis, mungkin jatuh di laut atau kelelep, mungkin ditinggal orang tuanya terus diambil sama dimensi lain, diambil sama jin-jin di sini. Jadi mungkin anak kecil-kecil yang di sini mati penasaran ya. Jadinya Kak Ros tadi sempat interaksi sama mereka. Ya, intinya mereka bahagia di sini karena di sini seperti kerajaan. Dayang-dayang ada di pantai sana itu. Di sini ini seperti perkampungan. Perkampungannya di sini Alas Purwo luar biasa, teman-teman. Ajak saya ke sini ya, luar biasa. Lanjut Kak Ros dan tim berkeliling di area pepohonan besar. Kita mau kemana ini Kak Ros? Kita mau kontrol jalan-jalan. Kalau di lokasi nggak ada apa, kita kontrol jalan-jalan di sini. Ini pohon apa mas? Pohon yang sering dibuat ritual angker ya. Bismillahirrahmanirrahim. Misi, assalamualaikum. atasnya Satu. Kalau kita lihat pakai mata kebatinan, ini ular. Ular. ini jatuh papa, ini ular ini ada Kalau pakai mata batin ini ular ini guys. laki-laki dan perempuan. Dua ular laki-laki dan perempuan. Dua Kepalanya, ular. badannya ke sana. Mau lihat ke atas? Apa mas? Ular ini tempatnya yang atasnya Ini panjang sekali ya? ya banyak sekali itu namanya jatuh papa. Panjang sekali itu guys. Sini kamera naik ke atas. Dalam? Oh nggih. Ini kelihatan ya kamera? Ya, Panjang sekali ini. Ini ular ini. Ini ular ini sepasang guys. Ini lihat badannya bawah. Ini dua sepasang. Baunya, aromanya sudah tidak suka. Ini tidak suka dengan kedatangan kita. Jadi mending kita ambil dupa dulu buat permisi ya, permisi. Iya. Nah, ini Iya. keringetnya sudah mulai merinding ini Kak Ros. merinding. Ya. Dirasa tidak bersahabat, Kak Ros dan tim mengulang kembali ritual kulonwunnya. Oke, karena tadi di sana kedatangan kita tidak disukai, kita bawa ini satu dupa untuk memperkenalkan diri bahwa kita kesini niat baik-baik ya, niat baik-baik. Jadi untuk mas, untuk kita sambung, kita memperkenalkan diri kalau kita kesini untuk explore aja, explore. Kita cari tahu benar tidak penampakannya seperti itu. Tiba-tiba Ya, di Mas. tengah percakapan Kak Kita Ros, explore. keanehan pun Sebenarnya bener terjadi nggak hingga banyak sang penampakan di kameramen alam lari ketakutan. Mati ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Adegan konten komedi pun berubah menjadi sangat mencekam dan 5 menakutkan. kali gagal ya, Alas Purwo ya. Kita mau narik tali doang itu, tali. Tuh talinya. Sini. Gagal 5 kali di Alas Purwo karena banyak yang ganggu di sini. Jadi kita
Ya wis, kita permisi dulu lah. Permisi dulu. Nyangkut, memori penuh, tidak rekam, kesentuh terus gagal terus. Cuman adegannya gampang, cuma narik doang tapi gagal terus. Ya aneh kan? Itu nyangkut. Suara-suara aneh mulai bermunculan. Ada suara apa itu? Kita bakarin dulu deh, soalnya gagal terus dari tadi kita bikin video. Interaksi anak-anak kecil pun terasa aktif di area ini. Dekat lagi. Kita gagal terus bikin konten dari tadi. Jadi secara kebatinan atau dimensi lain, kita lihat terawang banyak sekali anak kecil di sini ikut mainan kita juga ya. Jadi permisi dulu, jangan ganggu dulu, biar kita selesai baru kita mainan. Dengan asumsi kita kasih mereka mainan yang lain. Merinding. Sudah breathing santai, sama karos santai. Kamu kalau mau Merinding, kita guys. lihat itu kan tempatnya itu. Enggak ada. Tunjukan tadi. Hah? Enggak, di sini aja deh. Assalamualaikum. Ini loh, tak kasih satu lagi. Semua dulu. Nah, satu ya, Mbak. Maaf ya, permisi ya. Permisi. Assalamualaikum. Sudah tanamin semua ya, biar teman-teman di sini maklum, tidak kasat mata, ganggu terus. Jadi kita itu sama Mas kameramen kita ketakutan ya, jadi kita putuskan untuk istirahat dulu karena Alas Purwo ini memang nggak bisa dibuat main-main ya. Satu, kita harus permisi, harus izin dulu sama yang nyata maupun yang gaib. Jadi kita putuskan untuk berteman dulu sama teman-teman yang di sini di Alas Purwo. Gelap gulita ya, gelap gulita. Jadi ini kameramen kita, Panjol, Jol. Nah ini tadi lihat, matiin senternya. Tadi kenapa sih? Ada apa tadi di sana? Ada pakai jubah putih, Oh, jubah putih. jalan dari pohon yang pertama itu tadi pindah ke pohon yang kedua. Sampai ngos-ngosan ya beliau, sampai. Sampai sempat mual-mual. Oke. Terus apa lagi? Merinding. Oh. Baru kali ini soalnya. Langsung dihantam di Alas Purwo. Langsung ke istananya. Jadi sama Karos ya Rek ya. Karos ini mau kasih tunjuk. Ini nggak bisa dilihat pakai senter satu ya, ada senter banyak. Luar biasa di sini, auranya sama baunya bener-bener, luar biasa. Misis, terima kasih teman-teman yang komen di YouTube bahwasanya Alas Purwo itu memang luar biasa. Teman, saya sampaikan lagi, penampakan itu nggak ada hoax. Itu kalau mata telanjang, tapi kalau mata kebatinan luar biasa, luar biasa. Banyak sekali di sini, banyak sekali, dan Karos nggak mungkin bisa translate satu-satu ya, karena banyak sekali, luar biasa di sini. Luar biasa. Jos. Kembali lagi, Kak Ros mengunjungi penghuni sepasang sosok ular untuk berdoa dan menjelaskan kedatangan mereka. Ini pohonnya
pohonnya pohon ini ya, pohon luar biasa, daya tarik dimensi lain ya, tempat orang bertapa di sini. Nah, kita lihat dari sini. Nah, coba lihat ke atas. Nah, ke atas tuh pohonnya lihat. Nah, itu menjulang sebelah kiri. Jadi kita permisi dulu ya. Kita permisi dulu. Untung Mas Panjul ini sudah merasakan apa tadi? Merinding, Sama mual-mual ya. mual-mual ini Jangan tadi guys. kosong, di sini harus ada temen diajak ngobrol terus. Ya. Merinding, mual-mual dari guys. Nggak boleh kosong pikiran. Di sini bener Alas Purwo ini memang rajanya apa ya, kerajaan ya. Jadi sama kakak disuruh masang titik-titiknya, dikasih tahu. Itu beliau juga deh. Ayo, coba ke kamera yuk. Kita di tempat batu ini. Yang dhuwur napa ngisor, Mas? Bismillah. Matiin senter bentar. Matiin senter. Matiin semua. Bismillah. Konten komedi horor settingannya pun berubah menjadi sangat horor. Titiknya putih, Mas? Dhuwur napa ngisor? Dhuwur nih. Oh, ndas. Ya, kamera. Oke, kita permisi dulu sama Ratu Onar buat konten ya, biar dijaga juga nggak diganggu, juga nggak ada hal-hal negatif yang tidak diinginkan. Oke, close. Tadi karena di sana ada gangguan, yang punya tempat atau yang tinggal di sini itu merasa terganggu dengan kedatangan kita. Sorry, ini lagi bulu-bulu ngeriting. Kita akan kontrol jalan-jalan untuk bahwasanya kita kesini datangnya baik-baik untuk mengeksplor apakah benar di Alas Purwo sendiri itu banyak sekali penampakan pocong, gendruwo dan lain-lain. Habis ini kita kulik setelah video berikut. Oke, terima kasih ya. Banyak kejadian tak terduga di lokasi. Kenapa kak? Ditemukan benda aneh yang tak bisa Kak Ros jelaskan. Oh, Woi, apa ini guys? Ada kain putih kayak gini. kita Ini di ini loh di ini di nyangkut ya di kaki ya. kalau di merinding. Ya Allah. Allahumma sholli. Fokus ke sini kamera, kita lihat. Oke, ini kain pesugihan guys, pesugihan di pinggir pantai Teluk di ini. Isi kain tersebut Merinding, guys. tidak kami jelaskan demi keamanan. Bercahaya hijau, benda apakah itu? Buat yang tahu, boleh komen di bawah ini. Kita sudah di jam ini waktu Indonesia Tengah 5:10, kalau di Jawa Timur jam 4 ya. Kita mau pindah lokasi. Luar biasa energinya, terus juga habis ritual juga sama ini kameramennya dari tadi lemes ya, lemes sekali. Gimana rasanya Mas? Lemas, mual, pusing, Terus semua jadi satu wes. takut Takut apa wes semua. berdebar-debar. Tadi yang di ayunan ngeri ya. Ngeri Ayunan. sekali. Yang Oke. di ayunan sama yang di pohon tadi itu paling ngeri. Apa ngerinya? Udah sampai kayak mau muntah. Masih pesan dan pesan kata-kata masih kata-kata hari ini
Oh, para Untuk- sahabatku, ini mau pindah tempat karena ini kan di pantai pertama, terus ini mau pindah ke area Pura, dan ini nanti siang akan masuk ke Jati Papak di tempat Gua Putri paling timur Purwo. Ya sudah cukup sekian. Pesennya buat adik-adik masih sing Buat salah adik-adik orang saya salah oleh di opo. mana, terus dari para penggemar dan juga ada adik yang pulang dari Purwa ini masih menyatukan persamaan untuk merintis dari bawah. Karena apa? Ini hanya untuk sementara Benar. waktu, terus untuk di pantai ini, peta pantai, dan ini masih mau belum merasa ke Buah Istana dengan Mayangkara belum. Oke. Ini kan masih diawali dari pantai dulu, Tanggul Asri, dan ini mau kembali lagi di Pura. Setelah itu besok pagi langsung muncul ke Gua Istana. Setelah itu jam 11 siang langsung ke Gua Mayangkara dan Padepokan. Oke. Cukup sekian. Terima kasih. Ya, kalau teman-teman tahu di sini ini tempat-tempat yang dibuat pesugihan ya guys ya. Jadi kita sempat interaksi. Ya, hasilnya nanti kita lihat videonya. Ya. Kita ke Pura apa Mas? Pura Areal Purwo. Pura Areal Purwo. Karena tadi luar biasa interaksinya. Kita jalan ke Alas Purwo, Areal Pura. Pura apa namanya Mas? Pura Biasne. Pura Biasne. Berapa menit perjalanan? Kira-kira perjalanan 5 menit. Kira-kira 5 menit ya. Kita ikutin terus sama Karos. Di perjalanan, entitas pun menampakkan dirinya satu persatu. Tiba-tiba tadi ada hujan mendadak sampai lari-lari. Areal Purwo Ini Biasne. disuruh pindah tempat. Coba lihat, perhatiin ini nggak gerak ya. Ini nggak gerak ya. Lihat. Ya, benar ya. Ini nggak gerak ya. Ya. Kita lihat bendera yang itu. Tadi. Wayang dompret. Wayang dompret ya. Gerak terus ya. Iya. Wayang dompret. Wayang dompret. Dadah. Nanti ada yang gerak lagi. Yang lain nggak gerak. Itu tadi doang. Kita keluar dari pantai. Banyak sekali keanehan. Jadi ini tadi barusan dapat instruksi disuruh pindah tempat. Terus gaib loh. Ya, Mayangkara. kita ikutin aja Itu Padepokan. pindah tempat Langsung di biar nggak terjadi apa-apa. Oke, kita ketemu lagi di tempat berikutnya guys. Tak lupa Kak Ros pun bertanya detail apa yang sebenarnya terjadi Mana? dengan Tempat Panjul. yang paling bikin kamu merinding, paling takut tadi tempat mana jujur? Jati Papak. Ada 2 tempat tuh tadi. Heeh. Yang pertama yang pohon tadi, yang pohon besar. Oke, Yang kedua yang di ayunan tadi, yang aku interaksi tadi ya. yang interaksi tadi. Gimana rasanya? Bukan main itu. Gimana? Bukan mainnya gimana? Coba jelasin ke Eh, teman-teman. pusing, mual, Merinding. merinding, Ketakutan. terus Ketakutan. kaki lemes, serius berdiri aja udah Kerepotan. kerepotan tadi. Terus Bau diri. ada aroma bau-bau. Ya, bau-bau apa ya, macam-macam tadi baunya. Satu Udah aja sebutin bau apa? bau nggak sedap itu tadi, Oh, bau busuk. bau busuk. Tak disangka terdengar sayup-sayup gamelan saat mendekati ke arah pura sebelum masuk. Tuh guys, di dalam hutan kita denger nggak kayak ada suara gamelan gitu. Ada orang pernikahan ya. Kayak udah apa acara pernikahan, acara hajatan. Untungnya ini bareng dua orang dukun gila dan kakaknya ini guys. Jadi kita Jadi saya jaga betul ini. Perdana dan tempatnya nggak main-main ini guys. Pertama kali. Oke guys, ini kita udah nyampe ke titik berikutnya, ke pura apa mas ini namanya? Ini namanya Pura Luhur. Pura Luhur Giri
Salaka, Alas Purwo, Kecamatan Tegal Delimo, Kabupaten Banyuwangi. Jadi lokasi pengembangan dan pembangunan Pura-Luhur di Salaka Alas Purwo, kita lihat ke sana. Banyak sekali di sana, banyak banget. Kita singgah sowan ke sini ya, katanya teman-teman di Pura-Luhur Kak, Pura-Luhur Giri Salaka, coba Alas Purwo. Kita coba cari penampakan. Assalamualaikum. Permisi. Ini puranya, guys. Ini pintu masuk puranya ini. Puranya. Guys. Terus cek on. Turun. Bismillahirrahmanirrahim. Siap-siap lemes lagi nih kakiku. Dengerin. Orang sil-sil. Denger. Denger enggak? Iya. Kayak ada orang sil-sil. Nah, ya. Kita Mulai merinding. di sini lebih dahsyat guys, energinya. Dengerin. Baru nyampe udah langsung merinding lagi nih. Ya. Loh, nih. Sebelum masuk, Kak Arus meminta izin pada tak kasat mata di tempat tersebut hingga menimbulkan reaksi entitas di sekitarnya. Apa itu suaranya? Kayak batu berjatuhan. Tuh. Di sini lebih dahsyat daripada yang lain. Soalnya di sini deh, pertama datang kita udah shit orang sil-sil banyak di sini. Orang sil-sil. Kita prepare dulu yuk. Oh, di atas kamu ya? Ada apa, Kak? Ah, di atas banyak sekali ini apa? Monyet besar. Oh, Korek Mas? pantesan tadi banyak sekali kayak batu-batu jatuh, ratak-ratak gitu. Jam berapa Mas? Kayak batu kerikil. Ngapain nggak ada? Dahsyat di sini apa? Energinya luar biasa. Sampai pusing. Pertama masuk sudah diusir. Lagi dan lagi, api menyala dengan sendirinya di sudut pura tersebut. Tuh. Nah ya, bayar sendiri ya. Kebakar sendiri. Gak ada yang bakar-bakar mana? Sumpah. Demi Allah ya, demi Allah ya, gak ada yang bakar ya, sumpah ya. Beneran? Bakar sendiri guys. Kamera. Tadi yang di sana kita udah datang demi Tuhan, demi Allah, demi Rasulullah. Kita nggak ada bakar. Lihat kita samperin. Kita yang bakar. Ini demi Beneran? Gak ada yang Allah ya. demi Allah nggak ada yang bakar kesini loh tadi. Tuh guys, kayak ada suara monyet. Kalau kita disambut itu biasanya pakai api. Datang ritual. dibaturin munggarin Mas. Dibaturin melekat kita mau explore dalamnya ini. Salawat deh. Salawat deh. Ayo lihat dulu dalamnya seperti apa sih. Salawat deh.
di sana ada mobil. Ini orang Indo, orang Bali ya. Depan Di dalam kita coba masuk lebih dalam lagi. Kalau jam segini terang sekali gitu ya. Karena udah jam berapa ini Karus? Mendekati 5:30 kalau Wita, waktu Indonesia Barat 4:30. Berarti 4:30 kalau Nanti pagi di sini ya. kita mau explore, lihat. Oh, ada orang ya? Oh, ada penjaganya ya? Di dalam puranya. Oh, aku ngeliat ada orang ya. Tawaran Pura Widasah yang Widi Wasa Winising Wantilan Pura Luhur Girisaraka Alas Purwo dibangun dengan anggaran dibangun. Di sini kalau buat ritual luar biasa guys, kekuatan energinya diputar dulu. Dari tadi disiapin orang ya. Yang aneh api tadi ya? Iya, Sumpah ya? Sumpah ya? Nggak ada sumpah bakar ya? beneran nggak ada yang bakar tadi. Bakar sendiri ya? Dan Di Karus mulai mau gimana Karus? Izin apa? apa kayak? Barusan mau ngapain? Bakar sumpah Biar gimana itu Karus? buat kita apa kesini tuh bawa apa ya, kalau orang masuk portal tuh bayar lah, kalau kesini itu minimal. Jadi ibaratnya kalau kita mau masuk di suatu tempat itu bayar tiket, permisi, minta izin. nggak asal keluar masuk seenak udelmu, kan semua punya kekuasaan masing-masing. Jadi ya dupa itu salah satu media untuk permisi, atau kita tujuannya baik itu, bukan buat nyuri atau. Pagi pun tiba, sebelum meninggalkan pura, Kak Ros dan tim menyempatkan untuk memberikan seserahan sebagai bentuk terima kasih kepada alam dan semesta. Ini suasana pagi. Mulai tenang guys, karena sudah pagi, dari tadi udah deg-degan. Udah mulai tenang ini guys ya. Udah bisa makan roti nih. Dari tadi keringet dingin ya. Dari tadi keringet dingin nih. Mual, kaki lemes. Pokoknya kejadian hamil kalau 3 bulannya Dan sekarang udah bisa makan roti guys. Udah plong. sudah selesai keluar dari area pura. Sekarang naik ini tujuannya ke Kopi Lur, kata-katanya Kopi Lur. Gua Istana. Ke Gua Istana. Nih, sekarang kita mau ke Gua Istana guys. Jadi intinya kita harus yakin guys sama diri kita sendiri bahwasanya kalau memang itu dibuat horor ya akan terjadi horor. Kalau kita yakin tidak ada apa-apa ya tidak ada apa-apa guys. Kalaupun itu ada penampakan itu ilusi guys, atau hologram rekayasa. Fix 100% penampakan itu hoax guys, secara mata telanjang. Kalau secara kebatinan bisa jadi guys, karena orang bisa menembus dimensi lain itu dari hati dan kebatinan itu orang-orang tertentu. Kita mau kemana lagi nih Karus? Mana Mas Tanas? Tujuannya mau ke Bukit Sukmo Hilang. Bukit Sukmo Hilang. Bukit Sukmo Hilang. Jadi jalannya jalan setapak, kita nembus hutan. Yang orang nggak punya akses ke sini ya, jarang ya. Ini jarang dipublish guys, teman-teman yang suka ke Alas Purwo, ritual atau dukun-dukun atau praktek spiritual yang ke Alas Purwo,
teman-teman tahu nggak namanya Bukit Sukmo Ilang? Nah, nggak tahu ya. Bukit Sukmo Ilang nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Oh. Ini teman-teman spiritual atau ngiri dukun-dukun. ngiri. Iya. Nah. Belok ngiri. Oh, gak bisa nih, kayak gini mobilnya. Sakit. Sakit hati dong. Ah, kita lihat. Eman-eman mobilnya nih. Betul. Ponto. Apa cari supir? Wah, gue telah pinter ya nyopir. Mas ini tidak nama ngiri itu ngambil Bukit ngiri. Sukmo Hilang adalah tempat tersembunyi di Alas Purwo. Wong oleh rong dino antemno baret to Mas. Lu. Nah, ini guys, kita ke Bukit Sukmo Hilang yang ini terus ini enak jalannya. Ini yang orang masuk yang tidak pernah dijangkau orang lain. tidak pernah dijangkau. Orang lain. Masuk ke dalam mobilnya nggak bisa masuk lagi, ini udah mentok. Terus mana nih? Ayo guys, kita jalan kaki nih ke Karus. Kasihan mobilnya guys, karena kita sudah jam 5:10. Kita kasih tahu teman-teman praktek spiritual atau teman-teman yang suka berburu hantu host. Di sini ada namanya Bukit Sukmo Hilang. Bukit Sukmo Hilang ini nggak pernah dijangkau, cuman Karos dan gengnya yang tahu. Oke, kita aksesnya yang tadi ya, kita taruh parkir mobil di sana karena nggak bisa masuk. Yuk, ikuti terus perjalanan Karos dan tim. Nah, ini udah bisa ketawa ini guys. Kalau tadi malam ih, udah berasa kayak hamil muda, mual-mual, pusing, kaki lemas. Langsung santai dong. Kita kasih tahu lokasinya ya, lihat video-videonya. Langsung pantai. Seru tadi ya waktu di Ayunan. Wih, Seru. Ayunan. serem itu, nggak seru Karus. Kalau menurut Karus sih seru, kalau menurut saya guys serem, ke toilet juga. Pantai. Itu pantai. Kalau pakai motor bisa ya. Bisa kalau pakai motor. Wih, pohonnya besar sekali ya. Setelah berjalan jauh, Kak Ros dan tim memutuskan untuk berhenti di bibir pantainya saja. Assalamualaikum. Apa yang terjadi? Pohonnya ini udah usianya puluhan tahun, bahkan ada yang ratusan tahun. Guys, yang namanya Bukit Sukmo Hilang guys, nggak kelihatan tertutup kayak kabut. Oh, apa ini? Jadi karena terlalu beresiko, juga jauh, makanya sama Karus diputuskan untuk kita tidak ke sana dulu karena ombaknya juga berbahaya sekali guys. Jadi kita utamakan keselamatan. Di katanya Karus kita harus ya ditunda dulu. Karena jamnya kita sudah mepet guys, karena ditunggu juga sama orang rumah. Itu Bukit Hilang di sana tepatnya. Ketutup kabut itu ya Pas Karus di ya? kabut itu di kanan tuh ada hutan. Di situ apa mau jadiin? Bukit Sukmo Hilang. Bukit Sukmo Hilang. Jadi teman-teman spiritual bisa cek ke sana. Bukit Sukmo Hilang di situ buat ritual, meskipun pagi atau siang luar biasa, energinya luar biasa. Yuk kita lihat pantai dulu. Pantai yang itu coba lihat ada lampu di tengah lautan ya kan. Nah, teman-teman perhatiin deh tadi malam waktu kita sorot laut lampunya banyak ya. Coba cari lampu. Cari lampunya, itu bukan lampu guys, itu gaib. Lihat lampunya.
Oke guys, sekarang kita mau pulang ya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye. Quotes-nya karena sebelum pulang, Mas, hidup yang sejati, yang benar itu yang gimana, Mas? Kejadian-kejadian yang harus diambil itu harus mengikuti 10 hukum Taurat. Artinya tidak boleh melanggar dari 10 hukum itu. Dan Oke. satu, itu 10 hukum Taurat itu yang harus diikuti dari orang seluruh dunia, bahkan agama apapun. Itu karena apa? Kita itu generasinya perjalanan Musa. Jadi ajaran Musa yang harus kita tekuni dan kita ikuti, yang mana dan yang tidak baik, mana yang baik. Karena apa? Yang penting kita itu seperti ada yang tertulis di situ. Itu di kitabnya orang Kristen. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan air untuk menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong. Artinya kalau orang itu mampu mengendalikan diri sesuai dengan hukum 10 agama tadi, berarti kita mampu menjalani arti dari lakum dinukum. Orang beragama satu, orang yang beragama Islam harus berpegang teguh dengan arti lakum dinukum. Bagimu untuk dirimu, bagiku untuk diriku. Seperti bagimu agamamu, ajaranmu, bagiku agamaku dan ajaranku. Seperti kalimat surat Al-Fatihah, arti jalan yang lurus, arti ihdinas sirotol mustaqim. Artinya manusia yang beragama, yang punya pedoman dari 10 hukum Taurat tadi, berarti orang itu mengikuti arti dari lakum dinukum. Nabi Muhammad itu, Kanjeng Nabi Muhammad itu mengatakan bahwa orang itu harus bisa untuk dijadikan contoh. Contohnya seperti apa? Tidak pernah menghina orang lain, satu. Yang kedua, manusia tidak pernah mengganggu orang lain. Jika kita diganggu, kalau masih ada waktu, kita lebih baik menghindar daripada maju. Karena apa? Itu hukum-hukum pertama yang penting, 10 hukum Taurat. Manusia harus menghindari dari satu, perzinahan. Nah, yang kedua, kebohongan. Bohong. Jadi, yang ketiga, bersaksi palsu. Itu generasinya ada sampai 10. Berdusta, saksi palsu. Di situ makanya terutama menghilangkan nyawa orang itu larangan. Membunuh itu 10 hukum Taurat. Terus satu, yang kedua, bersaksi palsu, bersaksi dusta, berbicara dengan dusta, itu yang kedua. Yang ketiga, meniduri istrinya rekannya. Ya, yang ketiga, ada kelanjutan banyak, itu 10. Boleh sebutin masih 10-nya? Makanya dari situ manusia harus mengikuti arti kata ihdinas sirotol mustaqim, sirotol ladina amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Artinya apa? Karena kita harus berjalan sesuai dengan yang lurus. Yang lurus seperti apa? Hukum 10 hukum Taurat itu nggak boleh diterjang. Karena apa? Bagi agama dia, bagi dia baik, bagi kita baik. Karena apa? Agama tuh semua baik. Kalau ada satu mengatakan baik dan tidak, berarti kurang memahami arti kata dari firman itu sendiri. Padahal di Al-Imran 345 mengatakan bahwa Bunda Maria itu mengandung firman dari Allah. Yang dikandung itu firmannya. Firmannya akhirnya apa yang dikatakan Isa itu berarti perkataan Allah. Gitu loh. Nah di situ di Maryam 33 mengatakan bahwa nama Isa itu dikandung 9 bulan 10 hari, setelah itu dilahirkan sampai 33 dia mati. Makanya kalau kita mengikuti arti dari lakum dinukum, kita tidak boleh menghina. Karena apa? Karena Al-Quran mengatakan bahwa Maryam 33 itu Nabi Isa itu kandung, hidup 33 tahun, dia mati. Setelah mati dia bangkit dan naik ke surga. Kalau ada orang mengatakan bahwa Nabi Isa itu tidak mati langsung terangkat, itu salah besar. Karena apa? Itu namanya nabrak arti dari lakum dinukum. Cukup baca. Berarti Isa ini bukan Yesus? Bukan Yesus. Berarti ya. Isa itu bukan Yesus, bukan yang kita anggap Isa itu Nabi Isa Yesus, ternyata bukan ya? Bukan. Berarti sinten itu Mas? Ya, karena apa? Isa itu bukan Yesus, Yesus bukan Isa. Karena apa? Dilihat dari kejadiannya, dari kelahirannya, Nabi Isa itu dilahirkan abad ke-7. Abad ke-7. Nah, tapi kalau Yesus dilahirkan abad ke-1. Makanya selisihnya 600 tahun. Oke. Makanya begitu.
makanya kita monyet ya. makanya kita Ambil, jangan ambil. sampai Betul, betul. nabrak kayu lakum dino. Makanya bagimu agamamu, bagiku agamamu. Oke. Monyetnya mulai bertetangga. Di penghujung percakapan penutup, monyet-monyet dari segala arah berdatangan. Roti nih, mana? Udah mulai. Oke, terima kasih Mas Naryo. Ini beliau sebenarnya guru spiritual tapi nggak pernah mau disebut guru, lebih suka disebut Mas. Nah, jadi Karos manggil beliau itu Mas. Mas, ini adik. Cukup, terima kasih. Dadah Mas Edi. Assalamualaikum. Oke, luar biasa guys. Jadi ada kalimat tadi mengatakan Ya. pada sejatinya roh ilahi itu menari-nari di atas permukaan air untuk menciptakan langit dan bumi, dan pada saat itu bumi dalam keadaan kosong. Ini kita datang monyet banyak sekali tuh. Nah. Inilah perjalanan Kak Ros di Alas Purwo Banyuwangi. Berniat untuk hiburan semata, tapi dapat pelajaran berharga. Oh, gendong. Banyak sekali monyetnya nih. Kita disamperin monyet banyak. Ayo, kita pulangnya. Yes. Nah, kalau merak, tadi guys. malam penampakan yang serem-serem, sekarang penampakannya yang keren, ya. indah-indah, guys. Ini burung merak, guys. Ya. Oke guys, terima kasih. Video hari ini kita tutup Alas Purwo. Kita sudah acak-acak dari jam 2 malam sampai jam berapa? Jam 7. Penampakan ya tadi ada beberapa. Terus kejadian-kejadian aneh spiritual lumayan. Jadi sama guru kita dari Banyuwangi. Boleh sebut nama Mas? Mas Bajang. Mas Bajang, aslinya Banyuwangi, Karetan. Sama Mas Panjul bertiga aja. Udah tepar dia, ketakutan semalaman. Selamat tinggal dan semoga menikmati video kita, hiburan kita hari ini, teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya. Kawajen. Kita mau planningnya ke mana, Karos? Ke Kawah Ijen. Oke. See you next time. Keluar dari selamat datang di Taman Nasional Alas Purwo. Dan Alas Purwo. Semoga menikmati video kita dan sampai ketemu lagi di Kawah Ijen.